andaikan kita berkaitan dengan apa yang Tuhan ingin katakan bagi kita, berarti Tuhan yang mau berbicara bagi kita pada hari ini. Jadi panggilan Tuhan itu adalah panggilan ketika Tuhan ingin memakai kita menjadi alat berkat bagi banyak orang. Atau kita sedang menerima pesan penting dari Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kalau andaikan kita memahami dari pemahaman bahasa Alkitab ataupun bahasa aslinya, kata panggilan itu diambil dari kata kletos di Perjanjian Baru. Kalau kita bicara tentang panggilan Tuhan, berarti kita bicara bahwa ketika Tuhan sedang memberikan satu pesan kepada kita sebagai anaknya, berarti Tuhan ingin menyampaikan satu panggilan yang penting. Maka kalau andaikan kita bicara tentang panggilan Tuhan, tidak terlepas dengan apa yang akan Tuhan kerjakan. Dan yang kedua, kita punya komitmen dan kesepakatan. Maukah kita melakukan perintah Tuhan atau mengikuti panggilan Tuhan? Kalau kita lihat di dalam Galatia 1 ayat 15, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi kalau andaikan kita bicara tentang panggilan Tuhan, itu adalah bicara tentang kasih karunia Tuhan. Bicara bagaimana Tuhan mempercayakan kita sebagai anak untuk dipilih atau dipanggil untuk mengikuti ketetapan Tuhan. Karena berdasarkan kasih karunia Tuhan. Bukan karena maunya kita. Tapi karena panggilan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi satu bagian yang utuh. Menjadi satu bagian yang penting. Supaya kita bisa mengikuti panggilan itu sendiri. Dan kapan Tuhan memanggil? Di dalam Galatia 1 ayat 15 ini digambarkan bahwa panggilan Tuhan itu sejak dalam kandungan ibuku. Berarti Tuhan mau gambarkan kepada kita sebelum kita ada di muka bumi ini, sebenarnya Tuhan sudah menentukan jalan kehidupan kita. Tuhan sudah mempersiapkan kita akan jadi apa. Bahkan Tuhan pun juga sedang mempersiapkan kita untuk melakukan kebenaran firman. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, pekakah kita akan panggilan Tuhan? Maukah kita mengikuti panggilan Tuhan? Karena banyak orang kurang peka dengan panggilan Tuhan. Bahkan seringkali diabaikan panggilan Tuhan itu. Saya teringat ketika saya pertama kali dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya pertama sekali sebelum saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan ataupun juga pendeta atau pelayan Tuhan. Tahun 1990 tanggal 9 Mei, disitulah saya klik untuk saya sepakat sama Tuhan bahwa saya mau melakukan pekerjaan sebagai hamba Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan memanggil saya sebagai seorang hamba Tuhan. Ayat panggilan saya terambil dari Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Saya mau menggambarkan bagaimana situasi pada saat Tuhan ingin mempersiapkan saya menjadi seorang pelayan Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan dalam Keluaran 4. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Pada saat itu saya berpikir, apakah saya mampu untuk saya masuk sekolah teologia, dan apakah saya mampu untuk akan menjadi pemimpin gereja, atau istilah lain dengan kata pendeta. Pada saat itu saya berpikir bahwa saya tidak bisa berbicara. Saya tidak mampu untuk berkata-kata di depan banyak orang. Dan saya adalah orang yang minder. Saya adalah orang yang tidak percaya diri untuk melakukan semua segala sesuatu dengan kata-kata yang manis, memotivasikan orang untuk melihat kepada orang bahwa orang itu harus takut akan Tuhan. Bagi saya secara pribadi pada saat itu saya berpikir, sepertinya saya tidak mampu. Tapi Tuhan berbicara kepada saya melihat bagaimana perjalanan Musa. Tuhan bilang, sebab segala sesuatunya itu punya rancangan. Maka Tuhan bicara di ayat yang ke-11 kepada Musa. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu? Atau tuli, membuat orang melihat? Atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan?
Firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya sudah melakukan pelayanan sejak saya masih di bangku SMP. Waktu saya di SMP, di dalam perkenalan OSIS, saya pun juga sudah dilibatkan dalam kegiatan Rokris. Untuk semua kegiatan dilakukan bersama-sama dengan para siswa dan juga guru-guru yang ada. Dan pada saat di SMP, saya banyak terlibat dengan kegiatan Rokris ini adalah bukan hal yang sekedar hanya memimpin puji-pujian ataupun juga melakukan kegiatan pelayanan biasa. Tapi ternyata Tuhan izinkan saya pun juga memberitakan firman. Tapi pada saat itu dengan segala keterbatasan saya karena masih baru SMP, saya berpikir, ini pekerjaan yang biasa. Tapi berjalannya waktu sampai saya di bangku SMA, Tuhan izinkan saya diproses untuk saya melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan saya sebagai hamba Tuhan. Dan yang luar biasanya pada saat saya di bangku SMA, saya berhadapan dengan teman-teman yang selalu berhadapan dengan kehidupan dunia malam, bahkan juga dengan kehidupan mereka bersama dengan okultisme ataupun juga pekerjaan kuasa kegelapan. Dan satu kali teman saya dalam satu kelas ada yang kerasukan. Bahkan semua guru-guru sudah berusaha untuk mengusirnya. Bahkan semua guru-guru dan semua siswa pun berusaha untuk berdoa. Tapi tidak ada satupun yang mampu untuk berdoa bagi mereka. Lalu OSIS memanggil saya. Dia katakan, coba panggil Ninim. Dan dia mungkin bisa berdoa untuk temannya ini. Lalu saya pun datang mendekati dan saya hanya percaya diri saja dan saya katakan, Tuhan, saya tidak bisa lakukan apa saja, tetapi kalau Tuhan memilih saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, saya hanya bisa berdoa untuk teman saya ini. Singkat cerita, ketika saya berdoa bagi teman saya yang sedang kerasukan setan ini, dengan seketika anak ini pun dipulihkan. Saya teringat ketika Tuhan pun juga sedang mempersiapkan saya untuk masuk dalam panggilan Tuhan. Ayat ini mau mengatakan, siapa yang menciptakan lidahmu? Siapa yang memberikan engkau setiap hal dalam kehidupanmu? Bukankah engkau adalah umat pilihan Tuhan? Bahkan Tuhan bilang, siapakah yang membuat orang bisu, yang membuat orang tuli, orang melihat, orang buta? Bukankah aku? Yakni Tuhan. Tuhan hanya ingin memastikan kepada saya ketika saya mau ikuti panggilan Tuhan, bahwa saya tidak pernah berjalan sendiri, tapi saya berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu dikatakan lagi ayat yang ke-12, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu. Sehingga ketika Tuhan berbicara kepada saya untuk berkomitmen ikut panggilan Tuhan, saya hanya bisa katakan, Tuhan, jika engkau memilih aku percaya Tuhan akan memampukan aku, meskipun aku tidak bisa berkata-kata dan berbicara. Tetapi saya melihat bagaimana panggilan Tuhan ketika saya klik, tamat SMA, saya sempat 1 tahun menganggur dulu, dan saya terlibat dengan pelayanan di Jakarta Utara, mengikuti semua kegiatan mahasiswa, kampus, bahkan teman-teman yang ada di Tanjung Priuk. Bahkan Tuhan izinkan saya melayani seorang anak yang sudah terikat dengan pekerjaan kuasa setan. Bahkan dia sudah di dalam level sebagai majelis gereja setan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada saat itu saya tidak mengerti apa yang harus saya buat. Tapi ketika saya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang sangat dahsyat, tepat tanggal 9 Mei tahun 1990, saya menjadikan Tuhan penting dalam hidup saya. Saya berkomitmen ikut panggilan Tuhan, dan saya jadikan ayat ini adalah ayat panggilan Tuhan. Dan Tuhan izinkan saya melayani seorang anak yang sudah di level dengan tingkat majelis di gereja setan. Dia sudah pernah makan jantung dan darah, minum darah dari bayi dan juga binatang yang dipersembahkan untuk persembahan mereka. Dan ketika saya mengalami proses ini, Tuhan mengajarkan saya untuk melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang sangat dahsyat dalam kehidupan ini. Ketika proses untuk masuk dalam panggilan di tahun 90 ini, bukan hanya sekedar saya dipanggil dengan ayat ini, tapi Tuhan mempersiapkan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan dengan sangat luar biasa. Bahkan selama 6 bulan, saya berdoa dan bergumul untuk salah satu anak yang sudah mempersembahkan hidupnya kepada setan. Tapi dengan kondisi 6 bulan yang sangat luar biasa, sebentar dia tuli, sebentar dia buta, sebentar dia lupa ingatan. Selama 6 bulan, saya berjuang bersama dengan Tuhan, melihat bagaimana Tuhan berkuasa atas kehidupan anak ini.
Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana angka yang selalu tertera di dalam tubuhnya dengan tato 666 itu muncul di dalam kehidupannya. Dan ketika saya ingin memutuskan hubungan mereka, antara hubungan setan dengan anak ini, Tuhan datang. Dan saya mendengar sendiri malaikat Gabriel bernyanyi di samping saya, haleluya 12 kali. Dan Tuhan berperang, dan Tuhan ingin mengikat si kuasa kegelapan ini dengan caranya Tuhan, karena Tuhan tahu kekuatan saya. Dari situlah saya berkomitmen, Tuhan, aku tahu Engkau memanggilku dan mempersiapkanku dengan luar biasa. Maka ketika saya mengikuti panggilan Tuhan, saya hanya minta kepada Tuhan, mampukan saya Tuhan, berikan kepekaan bagi saya Tuhan. Karena saya melayani bukan karena hebatnya saya, bukan karena logika saya, tapi karena panggilan Tuhan jelas bagi saya. Maka saya diingatkan ayat yang ke-12 ini dalam Keluaran pasal 4. Oleh sebab itu, pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Maka panggilan Tuhan itu bagi saya penting. Maka ketika saya terlibat dalam pelayanan hari ini, itu bukan karena hebat saya, bukan karena kekuatan saya, bukan karena mau-maunya saya, tapi karena Tuhan sudah memberikan firman dalam hidup saya. Tuhan sudah berkata dalam firman kepada saya. Maka saya berkomitmen untuk saya melakukan kebenaran firman. Maka hari ini, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mau dipanggil oleh Tuhan dalam mengikuti Tuhan, pekalah dan jangan berpikir bahwa logika kita bisa dipakai ketika kita melayani. Belum tentu bisa. Karena Tuhan mau kita hanya taat dan mengikuti perintah Tuhan. Karena Tuhan mempersiapkan kita dari sejak kandungan. Bahkan ketika sampai hari ini pun, Tuhan tidak akan pernah biarkan ketika kita ikut panggilan Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada mawar kali ini pun juga saya ingin menyampaikan kesaksian dari teman saya, kakak rohani saya, sahabat saya, Ibu Meska. Bagaimana beliau pun juga di tengah-tengah mengikuti panggilan Tuhan, tidak gampang peristiwa hidupnya. Bahkan ketika Tuhan izinkan sakit penyakit pun ada dalam kehidupannya, dia tetap survive, mencari wajah Tuhan. Bahkan ketika Tuhan utus beliau untuk melayani ke berbagai negara, bahkan diutus untuk melayani orang-orang yang tidak pernah dia kenal. Tapi dia ingat, ada Yesus dalam kehidupannya. Sehingga segala sesuatu yang dia lakukan, dia selalu lakukan bersama dengan Tuhan. Meskipun sakit penyakit sampai hari ini terus menggerogoti tubuhnya, tapi dia ingat akan panggilan Tuhan. Dan biarlah acara Mawar kali ini dengan bagaimana kesaksian dari Ibu Meske boleh memberkati kita semua dan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah semuanya kita boleh senantiasa melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Bagaimana Ibu Meske kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa baik. Ya, sangat luar biasa hari ini. Ini kita di alam yang sangat luar biasa. Kami ada di Tangkuban Perahu. Dan hari ini kami ingin mencari situasi yang menyenangkan dalam podcast istilahnya ya, bahasa kerennya podcast dalam dunia online. Dan hari ini biarlah kita bahas tentang panggilan. Nah, kita langsung aja Ibu Meske, apa yang membuat Ibu Meske yakin ketika Ibu Meske dipanggil oleh Tuhan? Ya, bicara tentang panggilan itu tidak mudah dan semua orang punya pengalaman panggilan masing-masing. Ya, saya terpanggil lewat satu proses yang tidak mudah. Ya, waktu itu saya masih SMA, saya kelas 2 SMA saya dipanggil Tuhan, kemudian kelas 3 SMA Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi itu juga jalannya tidak semulus yang saya pikirkan. Jadi bicara tentang panggilan, semua juga bicara tentang proses. Jadi Tuhan proses saya luar biasa. Karena saat itu saya belum mengerti betul tentang panggilan yang sesungguhnya menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, saya cuma kenal, saya cuma tahu itu hamba Tuhan itu pendeta, hamba Tuhan itu misionaris. Cuma seperti itu. Ternyata itu luas ya, kita semua adalah hamba-hambanya Tuhan dan kita semua dipanggil oleh Tuhan. Ya, jadi panggilan saya itu untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, saya dari latar belakang keluarga Kristen, tapi Kristen yang KTP.
Kristen yang cuma Kristen, bukan Kristen karena sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi waktu saya menerima Tuhan Yesus dan Tuhan panggil untuk menjadi hambanya, itu juga tidak mudah. Tahun 1987 saya bertobat, 1988 saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi tidak bisa langsung untuk dalam proses masuk sekolah teologi. Tuhan proses saya untuk sekolah dulu di sekolah sekuler di Atmajaya. Kemudian setelah itu dalam saya pernah ada kecelakaan, dan di kecelakaan itu pada tahun 1995, dan Tuhan kasih firman Tuhan melalui Yunus yang lari dari panggilan Tuhan, dan akhirnya dia masuk ke dalam perut ikan. Dan setelah itu Yunus kembali kepada panggilan yang Tuhan sudah tetapkan kepada dia. Nah, waktu itu saya kecelakaan, dan di kecelakaan itu Tuhan ingatkan, remind saya tentang panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Setelah itu saya tinggalkan kuliah saya dan saya masuk dalam pembentukan di 3. Oke, sangat luar biasa. Lewat pengalaman panggilan, Ibu Meske boleh tetap kuat dan juga tetap survive. Sebenarnya ada nggak sih rumusan kenapa bisa bertahan, dan mungkin ada resep-resep ataupun juga tips-tips dalam mengikuti panggilan Tuhan supaya tetap kuat di dalam Tuhan? Rumusan itu sebenarnya tidak ada ya. Kalau tentang cara atau tipsnya, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti sudah tahu ya, untuk menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan bukan hanya sebagai pendeta atau misionaris ataupun yang bekerja di gereja ataupun di hal-hal rohani. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau buat saya untuk menjadi hamba Tuhan, kalau kita sudah tahu panggilan Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita pasti tahu bagaimana kita harus melakukan panggilan itu. Begitu. Jadi intinya adalah sudah menerima Tuhan dan sudah punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Karena dengan hubungan itu kita semakin mengerti siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita layani, dan itu yang membuat kita menjadi mengerti bagaimana kita harus melayani. Oke, berarti hidup takut akan Tuhan itulah yang utama, dan tetap setia dan konsisten dalam panggilan Tuhan. Maka saya percaya hari ini setiap kita, kalau kita setia dan tetap konsisten di dalam Tuhan, ada kekuatan baru, ada kemampuan yang Tuhan berikan ketika kita tetap setia di dalam Tuhan. Maka hari ini jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tidak hanya cukup untuk mengikut saja, tetapi harus punya proses yang harus siap. Meskipun harus meneteskan air mata, ketika harus ada rintangan, di saat itulah kita menghadapi satu kehidupan untuk tetap setia kepada Tuhan. Maka biarlah hari ini kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Meske, dan biarlah dengan kesaksian yang singkat, bahkan juga komitmen yang kuat di dalam kita, maka kita tetap yakinkan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan biarlah hari ini dengan renungan singkat yang kita boleh bagikan lewat pengalaman Ibu Meske boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Terima kasih, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, biarlah hari ini semua kami yang mendengarkan kesaksian dari Ibu Meske dengan semua pengalaman hidupnya, dengan panggilan Tuhan yang sangat luar biasa, biarlah Ibu Meske tetap setia dalam Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bersama dengan Pak Martin dalam melakukan setiap pelayanan. Kami tahu panggilan Tuhan tidak akan pernah sia-sia, tapi semua panggilan Tuhan itu jelas, dan Tuhan akan memelihara kehidupan kami, terutama Ibu Meske dan juga Pak Martin. Terima kasih Tuhan, dan biarlah dengan setiap apa yang boleh kami lakukan pada hari ini, kami percaya kami semua dikuatkan dan diberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.